Madura itu punya kultur namanya cakang alako. Cakang alako ini adalah rajin bekerja. Kalau belum berhasil, itu bahkan nggak berani pulang. Nggak berani pulang walaupun lebaran, yang mestinya pulang harus sowan ke orang tua, itu mereka bela-belain tidak pulang karena belum membuktikan hasil. Tapi kalau sudah membuktikan hasil kerja di perantauan, itu berani pulang. Kultur Madura itu ada namanya budaya todus oreng. Budaya todus oreng ini awalnya cuma dari kata-kata. Dari kalimat. Todus oreng itu artinya malu pada orang. Ada budaya namanya terode pada ebi tetangga. Terode pada ebi tetangga ini ingin sama dengan tetangga. Ini salah satu yang menjadi motif mendasar ketika suku Madura suka merantau kemana-mana. Suka merantau mencari kerja bahkan keluar kota, bahkan keluar pulau, atau bahkan keluar negeri. Banyak yang menjadi TKI di situ. Ada salah satu dasar itu terode pada ebi tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Cak Sindu. Kopinya tinggal sedikit nih, saudara. Alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas salah satu kultur Madura dari pembacaan saya ini. Kultur Madura dalam artian yang dekat dengan keseharian, termasuk Madura yang ada di Madura sendiri atau Madura yang ada di perantauan, bahkan suku Madura yang ada di daerah Tapal Kuda. Kebetulan saya juga berkultur Madura. Memang saya tidak tinggal di Pulau Madura, tidak tinggal di Madura, saya di Probolinggo, tapi kultur itu masih ada kedekatan. Nah, ada banyak hal yang positif ya sebenarnya. Walaupun belakangan ini ketika di mana-mana kadang ada fakta dianggap ini saudara-saudara kita yang ada yang dari Madura itu kadang dianggap dinilai beragi jongkok atau sering dianggap selalu bikin keributan. Sebenarnya kalau pembacaan saya tidak tiba-tiba begitu. Yang pertama gini, saya akan bahas ini. Madura itu punya kultur namanya cakang alako. Cakang alako ini adalah rajin bekerja. Nah, pembacaan saya dengan kultur cakang alako ini berdampak pada keseharian. Salah satu contohnya misalnya begini. Ketika ada seseorang punya anak, laki-laki misalnya, kalau dia punya jejak yang cakang alako, punya semangat kerja, maka banyak para orang tua itu yang memiliki anak perempuan menginginkan sekali untuk menjadikan dia menjadi menantu, karena memiliki latar belakang cakang alako. Itu yang pertama. Sampai dampaknya itu gini, kalau misalnya ada orang yang ekonominya mapan gitu ya, pertanyaan masyarakat pasti apa ya kelakuh, apa kerjanya, apa dia bisa sampai sogi, kok sampai kaya gitu, apa ya kelakuh. Jadi karena budaya cakang alako itu, artinya apa? Budaya cakang alako itu targetnya memang perekonomian keluarga yang mapan gitu. Tentunya itu yang dijadikan standar. Contoh lagi misalnya gini. Kalau saya misalnya di desa saya dulu, saya dari Probolinggo.
Saya tinggal di desa sekali dan bahasa sehari-hari bahasa Madura. Di desa saya dulu yang sampai kuliah pertama kali itu saya. Satu desa itu belum ada yang kuliah. Saya nekat itu karena merayu orang tua bagaimana caranya orang tua saya itu untuk mau menguliahkan saya. Tapi apa kata tetangga? Kata tetangga gini pertanyaannya. Mun la sekolah kita deki apa kelakoh. Nah, itu bahasa Maduranya. Mun la sekolah kita deki banyak abin biaya, terus apa kelakoh. Bahasa Indonesianya begini. Nanti kalau sudah sekolah tinggi, menghabiskan banyak biaya, nanti bekerja apa? Ya, alako ini yang dijadikan ukuran. Sehingga apa? Ada motif yang secara di luar kesadaran itu mestinya harus bekerja giat gitu. Harus bekerja giat, harus membuktikan nanti gitu. Nah, makanya faktanya ini yang terbaca ketika di desa atau di tempat tinggal itu sudah tidak menemukan pekerjaan yang kira-kira dianggap untuk mau mencapai perekonomian keluarga yang mumpuni, biasanya mempunyai kultur merantau untuk bekerja alakoh itu mesti. Makanya tak alakoh itu mesti. Ayo bekerja. Jadi saudara-saudara kita yang orang Madura yang merantau kemana-mana, targetnya adalah bekerja. Nah, ketika di perantauan itu mereka mempunyai semangat bekerja, itu pastinya itu yang awalnya. Jadi positif. Nah, biasanya begini, mereka rata-rata ketika sudah bekerja giat, kalau pulang ke Madura dia ingin membuktikan hasil dari bekerja itu. Hasil dari alakoh itu. Nah, biasanya begini. Tujuannya apa? Ketika semangat bekerja di perantauan supaya nanti kalau pulang itu bisa membuktikan hasil dari bekerja merantau atau giat bekerja itu seperti apa, itu hasilnya. Sehingga kalau pulang bisa membuktikan, maka kata tetangga, kata masyarakat itu, wah dia berhasil bekerja. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, kalau sudah pulang ke desa, pulang ke daerahnya masing-masing, nantinya banyak para tetangga atau saudara itu kepingin mengikuti jejaknya karena pada saat pulang sudah membuktikan berhasilnya bekerja dalam artian ekonomi, sehingga banyak para pekerja saudara-saudara dari Madura ketika di merantau itu betul-betul keken istilahnya. Keken itu ini ya, hemat betul. Berani menabung, berani hidup sengsara. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau pulang ke daerah, kalau sudah pulang ke Madura itu bisa membuktikan, bisa membawa apa-apa. Karena itu kalau misalnya sudah bekerja, apalagi merantau, kalau pulang tidak membawa bukti hasil bekerja itu malu sekali. Bahkan bagi saudara-saudara kita seperti pembacaan saya ya, banyak tetangga saya juga, kalau belum berhasil itu bahkan nggak berani pulang. Nggak berani pulang walaupun lebaran yang mestinya pulang harus sowan ke orang tua, itu mereka bela-belain tidak pulang karena belum membuktikan hasil. Tapi kalau sudah membuktikan hasil kerja di perantauan, itu berani pulang. Itu kulturnya. Jadi budaya alakoh. Sehingga banyak ada image negatif belakangan yang bergeser ya. Cara pandangnya begini. Kalau misalnya bisa sukses tanpa bersekolah tinggi, secara ekonomi ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ini kan pergeseran sudah negatif. Artinya tidak membuka kesadaran bahwa terpantik untuk tidak bisa membedakan bahwa pendidikan itu penting bagi siapa saja. Sama-sama bekerja, apapun pekerjaannya, mereka yang punya pendidikan tinggi dan tidak itu pasti berbeda. Cara pandangnya, cara menyikapi pekerjaan itu kan mesti berbeda. Ini kadang tidak disadari karena
eh, karena yang dilihat adalah capaian secara materi, secara ekonomi yang dimiliki. Banyak juga di tetangga saya di desa, mereka karena dia sudah berhasil, orang tuanya pekerja cakang alako, dia bisa memelihara sapi yang banyak, dia bisa membangun rumah, bisa membeli mobil, bahkan anaknya tidak disekolahkan atau tidak dikuliahkan, tidak sampai ke pendidikan tinggi, karena untuk apa nanti wong dia pendidikan tinggi nanti mengeluarkan biaya banyak. Toh sekarang buktinya sudah bisa membeli apa-apa, sudah bisa bekerja. Itu ini bagi saya pergeseran cara pandang mestinya ya, karena mungkin mindsetnya belum terbuka. Saya mencontohkan di desa saya, ketika saya sendiri dulu sedesa itu yang melanjutkan kuliah, sekarang alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mengikuti jejak saya. Artinya paling tidak saya bisa membuktikan pada mereka bahwa sekolah itu penting, berpendidikan itu penting. Alat ukurnya bukan pekerjaan, bukan ekonomi, bukan penghasilan ekonomi keluarga yang dicapai dari itu, tapi bahwa pendidikan itu penting karena karena kebodohan itu adalah menyengsarakan diri sendiri, menyengsarakan keluarga sekitar, bahkan menyengsarakan orang lain. Kesadaran ini sudah mulai muncul di desa saya itu. Nah, pertama pandangannya sangat kolot. Mereka berpikirnya ya kalau anaknya petani tidak mungkin jadi jenderal itu. Mun anan kan pao tak kira abu jeruk. Kalau pohon mangga tidak mungkin berbuah jeruk. Artinya itu kayak tadi, kalau anaknya petani nggak mungkin jadi jenderal, tidak mungkin jadi yang lain-lain. Prinsipnya kayak gitu, karena mindset berpikirnya belum terbuka. Tapi secara positif budaya alako punya semangat kerja ini sebenarnya yang mestinya harus didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Sebenarnya kan di situ. Nah, yang setelah itu saudara-saudara, selain budaya alako, cakang alako, bagi kultur Madura, saudara-saudara, kalau tidak menampakkan giat bekerja, sungguh buruk namanya di mata tetangga itu, di mata orang lain itu. Apapun pendidikannya, punya pendidikan tinggi apalagi tidak ya. Kalau dia tidak cakang alako, tidak mendapatkan apresiasi yang positif dari tetangga, sehingga dampaknya seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara kita Madura yang ada di perantauan itu, dia membuktikan dengan semangat bekerjanya nanti menghasilkan ekonomi yang lebih mapan ketika pulang ke desa. Itu yang pertama, yang paling mendasar. Terus selain itu, di kultur Madura itu ada namanya budaya todus oreng. Budaya todus oreng ini awalnya cuma dari kata-kata, dari kalimat. Todus oreng itu artinya malu pada orang. Nah, budaya todus oreng ini yang membawa salah satunya menjadi faktor penyemangat bekerja itu. Contoh misalnya kayak tadi ya, kalau tidak cakang alako maka todus oreng. Kalau tidak punya semangat bekerja maka malu pada orang. Kalau tidak punya semangat bekerja nanti tidak bisa memperbaiki ekonomi keluarga, maka todus oreng. Todus sampai ini apa cak noreng itu sering muncul idiom-idiom seperti itu. Apa cak noreng, apa kata orang. Contoh misalnya banyak hal-hal positif sebenarnya di sini. Contoh misalnya kalau dia misalnya seseorang punya anaknya itu nakal, itu orang tuanya betul-betul malu. Apa cak noreng, muntang anak tak jadi orang bagus, istilah gitu. Apa kata orang ketika anak saya tidak menjadi orang baik?
Itu awalnya gitu. Jadi ada budaya todus oreng. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya berdampak pada penyikapan yang negatif ketika saudara-saudara kita yang dari Madura itu dipermalukan. Nah ini biasanya. Kadang banyak saudara-saudara kita belum bisa mungkin ya, belum bisa mencerna dengan bijak. Sehingga kalau dipermalukan, itu akan mereaksi yang lebih parah lagi, kadang begitu. Contoh misalnya, kalau misalnya di Kadar nih ya, misalnya pernah dipermalukan 25%. Nah, kadang akan mereaksi lebih dari 25 itu, karena dipermalukan. Sehingga, nah bagi saya ini reaksi pembalasan yang seperti ini karena dilatar belakangi oleh budaya todus oreng itu, sehingga tidak baik juga mestinya karena wawasan mungkin ya, kesadaran, bukan persoalan pendidikan. Sepembacaan saya, saudara-saudara dari Madura itu sudah banyak, apalagi di situ banyak pesantren ya. Di situ rata-rata anaknya dipondokkan, bahkan sekarang sudah banyak pendidikan tinggi, bahkan sekarang banyak yang sudah jadi dosen, doktor, bahkan profesor, banyak sekali. Cuman kesadaran ini kadang karena lebih kuatnya budaya todus oreng itu, kadang menyikapi sesuatu, kesadaran yang lebih bijak kadang ditinggalkan. Nah ini bagi saya bagaimana solusinya yang seperti ini? Ya harus kita sadari bersama. Kalau tidak disadari bersama bahwa sudut pandang seperti ini yang sebenarnya awalnya positif, akhirnya berdampak pada sesuatu yang kurang negatif, kurang bijak menyikapinya, karena walaupun sudah berpendidikan tinggi, karena masih ditopang oleh budaya todus oreng ini. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Pernah ada kejadian itu ketika di Madura tahun berapa itu, seorang murid yang memukul gurunya. Saya pertama, kalau komentar-komentar netizen banyak yang itu murid cap apa, siswa cap apa, masa berani, gimana adabnya, kok gurunya sampai disakiti, gurunya sampai dipukul gitu ya. Itu kalau dilihat dari sudut pandang yang ini saja. Tapi ketika saya membaca dari kultur Madura, budaya todus oreng itu, saya kan juga baca itu di berita. Ternyata awalnya itu bermula dari si anak ini waktu pelajaran tidur. Kebetulan waktu itu katanya pelajarannya seni budaya, seni rupa. Si anak ini sedang tidur, terus setelah itu dibangunkan oleh gurunya, dipanggil ke depan, lalu ambil cat di mukanya ini, di kuasnya itu, catnya itu di ke mukanya. Si anak ini langsung mereaksi mukul gurunya. Memang sikap ini salah, tapi kalau paham, gurunya itu paham, mestinya tidak begitu, karena di Madura itu punya kultur budaya todus oreng itu. Kalau sampai dipermalukan di depan temannya, dia tidak berpikir salah dan benar. Dia harus membayar rasa malu itu. Ini yang sampai sekarang masih sering terjadi. Kenapa begitu? Ya karena budaya seperti itu. Nah, untuk menyikapi yang seperti ini, bagi saya ya harus kita pikirkan bersama, harus sering ada obrolan seperti ini, bahwa ini adalah ketika disikapi, kalau misalnya ini terjadi pada orang-orang yang berpendidikan, mestinya ini disadari bersama, bisa mereaksi dari sikap yang lebih bijak lagi. Nah begitu, karena ya itu, kalau pikiran saya waktu itu, ini seandainya si anak tidak mereaksi, terus dia cerita pada orang tuanya, bisa-bisa orang tuanya yang akan mereaksi seperti itu. Kenapa? Karena apa? Budaya todus oreng itu kadang membuat seperti yang saya sampaikan tadi,
membuat pikiran kita menjadi tidak logis, menjadi tidak bijak, tidak berpikir baik buruk benar salah. Sudah, ketika dipermalukan di depan orang banyak, maka dia akan membuat lebih mempermalukan lagi, membuat lebih malu orang yang mempermalukan itu. Karena ini budaya todus orang itu masih melekat, itu budaya todus orang. Nah, selain itu ada, kalau di Madura itu ada budaya namanya terode pada ebi tetangga. Terode pada ebi tetangga ini ingin sama dengan tetangga. Dek pada kepingin sama dengan tetangga. Ini salah satu yang menjadi motif mendasar ketika suku Madura suka merantau kemana-mana. Suka merantau mencari kerja bahkan ke luar kota, bahkan ke luar pulau, atau bahkan ke luar negeri. Banyak yang menjadi TKI di situ. Ada salah satu dasar itu terode pada bi tetangga. Ketika sebenarnya ada yang memang berangkat itu hanya persoalan ekonomi, karena di tempatnya, di desanya sudah tidak ada yang mau dikerjakan. Tapi tidak semua. Mereka banyak yang merantau itu bukan karena tidak ada yang dikerjakan. Tak mungkin pekerjaan yang di situ tidak membuat mereka sudah berpikir tidak akan berdampak secara ekonomi keluarga sama dengan tetangga. Nah, sehingga mereka banyak merantau, dasarnya terode pada bi tetangga, kepingin sama dengan tetangga. Sehingga ada salah satu bukti ini, begitu lebaran atau liburan kerja, itu kalau tidak sama dengan tetangga kadang tidak berani pulang. Contoh misalnya, tetangga sesama merantau misalnya, mau pulang, kalau tetangga yang satu, yang sama-sama di perantauan itu, pulang bawa mobil dengan keluarga, ketika dia masih belum bisa membawa mobil karena tidak sama dengan tetangga, bisa-bisa dia tidak berani pulang ke desa, karena belum sama dengan tetangga. Nah, ini kultur terode pada bi tetangga itu, kepingin sama dengan tetangga. Dasarnya juga kenapa pingin sama dengan tetangga, ada budaya todus oreng itu tadi juga. Budaya todus oreng, sehingga dampaknya cakang alakoh itu tadi. Nah, terode pada bi tetangga itu salah satu dampaknya gini, kalau di desa saya itu gini. Misalnya rumah ini kan bertetangga, rumah berjajar-jajar seperti ini. Ketika tetangga itu punya rumah bagus, kadang kalau yang lain ini belum bisa membangun rumah secara keseluruhan, merehab rumahnya secara keseluruhan, biayanya karena masih terbatas, akhirnya apa? Cuman depannya saja yang dibangun, dicat. Yang penting tampak depannya itu sama dengan tetangga. Walaupun tidak sama persis, paling tidak membuat malu ketika dilihat oleh orang lain, karena budaya todus oreng itu tadi, dilihat oleh orang lain tidak timpang betul dari depan. Kadang belakangnya masih belum dibangun itu. Nah, kayak gitu, ini dampaknya terode pada bi tetangga. Nah, semua ini kalau dipahami sebenarnya ini positif untuk perkembangan ekonomi. Cuman kadang di penyikapan ketika berjuang, berupaya untuk ekonomi keluarga, kalau sudah tidak ada, kadang pilihannya yang tidak betul. Dan gitu ya. Tidak semua saudara kita yang di Madura itu ada yang positif, ada yang juga tidak. Karena apa? Begitu di perantauan itu sudah tidak bisa membuktikan kalau dia tidak cakang alakoh, maka kadang terjerumus pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan, atau pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama, bahkan oleh hukum pemerintahan. Itu ada dampak negatifnya seperti itu. Karena budaya todus oreng, terode pada bi tetangga itu. Mereka, ini pembacaan saya Cicu ini juga, saya juga merasakan itu dari, kalau saya pun ya, kalau misalnya saya tidak ditempa dengan berbagai pengalaman begitu,
ketika ekonomi keluarga tidak sama dengan tetangga, wah saya mau ditaruh di mana muka saya. Pikiran saya juga seperti itu. Jadi itu ya saudara-saudara. Banyak hal positif sebenarnya, cuman ada pergeseran. Nah, kalau misalnya di perantauan ketika ada anggapan bahwa ada fakta, memang ada fakta. Kadang saudara-saudara kita di Madura, wah ngisruh tok itu. Kadangnya, ngisruh meloloh. Nah, kadang ada sikap-sikap yang dilatar belakangi salah satu kulturnya ini. Terodok padabi tetangga, terodok seorang, sehingga untuk membuat sama ketika ini pekerjaan yang halal bagi dia belum bisa membuat dampak ekonomi yang membuat sama dengan tetangga itu, memilih dengan terjerumus pada hal-hal yang kadang apa yang membuat mereka berhasil sehingga menyamakan perekonomian keluarga dengan tetangga yang lain. Jadi itu saudara-saudara, memang ada plus minusnya semuanya. Kalau belakangan bagi saya ini itu pergeseran pemaknaan, atau karena keadaan yang menuntut itu sehingga yang dipilih yang awalnya positif menjadi tidak positif. Jadi itu saudara yang saya bahas tadi. Yang pertama cakang alako, budaya todus oreng, terus terodok padabi tetangga, itu salah satu pembacaan saya yang menjadi salah satu faktor apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang dari Madura. Terima kasih saudara-saudara. Semangat saudara kita yang dari Madura. Tetap semangat. Ayo cakang alako. Tidak perlu dihapus budaya todus oreng itu. Terodok padabi tetangga itu tidak perlu dihapus. Tapi mari kita sikapi secara bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.